Selamat pagi semua teman-teman mahasiswa. Salam sehat selalu ya, dan salam multikultur. Teman-teman, sebelumnya mohon maaf karena pagi ini Bu Itvi nggak bisa hadir secara offline karena kebetulan ada kegiatan di luar kampus, tapi bersyukur masih bisa bertemu secara online dengan teman-teman semua terkait untuk mencoba men-sharing tentang bagaimana proses Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang ada di jurusan Ilmu Ekonomi. Baik. Latar belakang kebijakan MBKM ini diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia. Yang pertama adalah dalam rangka menyiapkan mahasiswa dalam menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan kemajuan teknologi yang cukup pesat. Selain itu, kompetensi mahasiswa perlu disiapkan untuk lebih beriringan dengan kebutuhan zaman. Intinya link and match-nya tidak hanya dengan dunia kerja dan dunia industri, namun sesungguhnya lebih pada untuk mempersiapkan masa depan yang saat ini berubah dengan cepat. Dan yang ketiga adalah perguruan tinggi dituntut untuk dapat mencoba merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa mampu meraih capaian pembelajaran baik secara aspek sikap, pengetahuan, keterampilan secara optimal dan relevan terhadap perkembangan. Nah, teman-teman, MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini itu memberi kesempatan kepada teman-teman mahasiswa terkait yaitu dengan adanya kebijakan Kampus Merdeka ini akan memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mengambil SKS luar program studi sampai 3 semester. Nah, untuk 1 semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi dan 2 semester untuk melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi. Jadi teman-teman punya kesempatan nih untuk belajar di program studi lain tapi masih dalam lingkup Ubaya selama 1 semester. 1 semester tuh kurang lebih sekitar 20 SKS dan itu bisa dipecah menjadi 2 semester. Nanti teknisnya akan Ibu jelaskan lebih lanjut. Contoh nih, misalkan teman-teman belajar di IE ini, kemudian ada yang ingin mengembangkan usahanya, misalkan punya usaha fashion gitu ya. Jadi ingin belajar sebetulnya perkembangan fashion seperti apa, maka teman-teman boleh mengambil mata kuliah di teman-teman di Fakultas Industri Kreatif. Nah, di sana ada jurusan fashion. Teman-teman boleh ngambil 1 atau 2 mata kuliah di sana untuk memperdalam konsep dari pengembangan usaha fashionnya teman-teman. Nah, nanti itu akan direkognisi dengan mata kuliah di jurusan. Itu untuk yang 1 semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar prodi. Nah, sedangkan yang 2 semester untuk melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi, teman-teman bisa melaksanakan ada beberapa bentuk kegiatan pembelajaran yang nanti akan kami Ibu Itwi jelaskan di slide berikutnya ya. Jadi ini benar-benar di luar Ubaya gitu ya, yang 2 semester ini. Ini kesempatannya sampai dengan ini maksimum ya teman-teman, boleh di bawahnya 2 semester atau 1 semester aktivitas pembelajaran di luar perguruan. Nah, ini ada pesan dari Mas Menteri Pak Nadiem Makarim bahwa konsep dari MBKM ini ingin memberikan kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan secara merdeka dari birokratisasi, sehingga dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberi kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai atau sesuai passion dari mahasiswa. Program Kampus Merdeka ini memberikan tantangan dan kesempatan untuk mahasiswa lakukan pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, dan diharapkan mampu mengembangkan kemandirian dalam mencari atau menemukan pengetahuan. Tentunya
melalui sebuah dinamika lapangan dengan memahami bagaimana permasalahan real, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, serta penentuan target dan pencapaiannya. Nah, teman-teman, berdasarkan kebijakan yang sudah ada ini, ada 8 bentuk kegiatan pembelajaran yang teman-teman bisa lalui di proses MBKM ini. Yang pertama yaitu pertukaran pelajar. Teman-teman mempunyai kesempatan untuk bertukar, maksudnya teman-teman belajar di universitas lain. Jadi misalkan baik di nasional maupun internasional. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah teman-teman bisa belajar budaya lain. Teman-teman bisa melihat akademik atmosfer di tempat lain yang di luar Ubaya. Dan tentunya ini mengikuti mekanisme yang kita tetapkan. Pertukaran pelajar ini sesungguhnya sebisa mungkin relevan dengan keilmuan yang sedang dipelajari. Sedangkan yang kedua, kegiatan magang atau praktek kerja. Nah, magang di sini teman-teman bisa melakukan sebuah proses di mana mengetahui secara real permasalahan-permasalahan di dunia kerja maupun di dunia industri maupun di apa ini namanya instansi gitu ya, yang sifatnya ini adalah sangat mendukung keilmuan yang sedang dipelajari. Jadi magang di sini teman-teman bisa mempraktekkan teori-teori yang teman-teman pelajari di kampus gitu. Kemudian yang berikutnya asistensi mengajar di satuan pendidikan. Teman-teman yang punya passion mengajar itu bisa punya kesempatan memberikan keilmuannya atau transfer knowledge kepada satuan pendidikan, yaitu baik yang relevan dengan keilmuan atau tidak, karena ini lebih kepada ya sedikit ada pengabdian kepada masyarakat, tapi di sini untuk satuan pendidikan level di bawah perguruan tinggi, seperti mengajar di SMA gitu. Nah, itu mengajar di SD gitu ya. Itu diberikan kesempatan seperti itu. Ini biasanya untuk universitas-universitas pendidikan ya, seperti di UNESA itu ini biasanya PKL-nya untuk sebelum menjadi guru gitu ya, calon-calon guru. Tapi ini juga bukan berarti hanya calon guru aja yang punya kesempatan. Teman-teman juga punya kesempatan untuk masuk di ranah bentuk kegiatan pembelajaran ini. Yang keempat yaitu riset. Yang punya hobi riset, yang punya keinginan untuk melakukan sebuah penelitian, ini teman-teman bisa lakukan juga gitu ya, dengan tentunya ada dosen pendamping, karena penelitian yang dilakukan harus inline dengan keilmuan yang dipelajari. Dan riset ini punya potensi teman-teman bisa sampai pada target publikasi. Nah, ketika teman-teman melakukan sebuah publikasi, maka teman-teman juga nanti akan bisa direkognisi, karena di Ubaya sendiri ada kebijakan EKPM di mana publikasi mahasiswa bisa menggantikan skripsi seperti itu. Nah, yang berikutnya proyek kemanusiaan. Nah, bentuk kegiatan pembelajaran proyek kemanusiaan di sini, ini artinya teman-teman diberi kesempatan untuk ya semacam pengabdian pada masyarakat, tapi pada tema tertentu. Jadi misalkan ada musibah itu ya teman-teman di satu wilayah Indonesia, maka di sini ada satu tim yang akan membantu pemerintah, membantu secara kemanusiaan untuk bagaimana merevitalisasi wilayah yang terjadi bencana. Nah, itu teman-teman bisa ke ranah saya, jadi lebih kepada proyek kemanusiaan. Kemudian yang berikutnya kegiatan wirausaha. Nah, di sini juga ada bentuk kegiatan di mana teman-teman ingin membuat sebuah usaha gitu ya, dan ini akan didampingi oleh dosen. Nah, nanti di sini teman-teman akan coba meng-create kegiatan wirausaha apa yang memang menjadi minat dari teman-teman semua. Yang ke-7 yaitu studi atau proyek independen. Studi atau proyek independen ini
adalah sebuah aktivitas di mana teman-teman belajar, terutama soft skill ya, ini kebanyakan adalah soft skill, belajar pada sebuah instansi. Di sini banyak nih, kalau yang di kampus Merdeka itu ada ruang guru, ada Zenius, ada sekolah ekspor, seperti itu. Nah, itu teman-teman akan belajar dengan kurikulum yang mereka bangun selama itu akan direkognisi kurang lebih 1 semester. Jadi, hampir sama. Pelajaran yang akan diperoleh di studi atau proyek independen ini, itu teman-teman akan disetarakan dengan 20 SKS ketika belajar di jurusan. Nah, terkait proyek independen itu biasanya diharapkan nanti jalurnya adalah bisa sampai pada kompetisi. Proyek independen itu tidak hanya satu program studi saja, tapi bisa kolaborasi dengan program studi lain. Teman-teman membuat suatu proyek, dan proyek itu nantinya gitu akan teman-teman bawa untuk kompetisi. Biasanya proyek-proyek ini adalah untuk kegiatan misalkan PKM, program kreativitas mahasiswa. Nah, di program kreativitas mahasiswa ini sifatnya kompetisi, teman-teman. Jadi seluruh nasional itu dikompetisikan. Nah, nanti teman-teman yang punya kesempatan lolos di pendanaannya juga bisa mengikuti PIMNAS. Nah, di PIMNAS inilah kompetisi secara nasional yang teman-teman bisa dapatkan dari proyek independen. Jadi studi independen, proyek independen itu targetnya kompetisi. Kemudian yang terakhir di bentuk kegiatan pembelajaran yaitu membangun desa atau kuliah kerja nyata secara tematik. Membangun desa atau kuliah kerja nyata secara tematik ini fungsinya adalah peran mahasiswa itu dalam membangun wilayah. Kalau kita lihat bahwa di Indonesia ini ada perkotaan, ada pedesaan. Nah, ini memang KKN tematik ini dikhususkan untuk ke wilayah desa. Apakah misalkan mengembangkan wisata desa, ataukah misalkan mengembangkan bagaimana penanganan stunting di satu wilayah, atau misalkan ingin mengembangkan perekonomian desa agar lebih tata kelolanya lebih optimal. Nah, itu peran teman-teman bisa disalurkan lewat bentuk kegiatan pembelajaran ini. Nah, ini adalah 8 bentuk kegiatan pembelajaran yang teman-teman bisa pilih gitu ya di proses kegiatan MBKM ini. Nah, tujuan MBKM sendiri di sini yang pertama meraih capaian pembelajaran lulusan. Tentunya setiap prodi itu punya CPL itu dan kompetensi tambahan. Sehingga di sini kompetensi yang sudah diatur di dalam kurikulum itu bisa disupport gitu ya, bisa ada tambahan baik secara soft skill maupun hard skill sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman. Yang kedua, adanya internalisasi sikap profesional dan budaya kerja yang sesuai serta diperlukan bagi dunia usaha dan atau dunia industri sehingga terjadi link and match yang sesuai target yang diharapkan. Yang ketiga adalah menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Ini adalah tujuan dari MBK. Hak belajar mahasiswa tadi sudah kita sebutkan bahwa ada 3 semester di luar prodi atau di luar perguruan tinggi. 1 semester di luar prodi, 2 semester di luar perguruan tinggi. Nah, tentunya ini bisa memantau gitu ya. Artinya gini, perguruan tinggi akan memfasilitasi proses pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran sebagaimana yang dimaksud di atas. Jadi tetap 144 SKS, tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman juga bisa mendapatkan soft skill di luar 144 ini. Jadi misalkan, Bu, saya 20 SKS tapi saya maunya nggak rekognisi, saya tetap ingin kuliah tapi saya ingin tambahan. Total saya dapat 164, boleh juga gitu ya. Itu benar-benar sesuai keinginan mahasiswa, minat dan keinginan mahasiswa. Nah, kalau kita lihat teman-teman di Ubaya sendiri sudah ada platform tentang MBKM Ubaya di mbkm.ubaya.ac.id. Di sini mekanisme tahapan MBKM di Ubaya
yaitu yang pertama tentunya mahasiswa mencari info lowongan MBKM, login ke MBKM Ubaya ACID. Nah, selanjutnya mahasiswa mengisi usulan proposal, kegiatan, kemudian menunggu hasil evaluasi proposalnya dari program studi, kemudian setelah itu kalau misalkan ada feedback, ada penyempurnaan, teman-teman perbaiki, revisi gitu ya. Nah, selanjutnya dari situ nanti kita coba apply daftarkan diri. Kalau misalkan proposalnya itu di approve gitu, maka daftarkan diri, dobing, mitra, dan ke kampus Merdeka kemdikbud.go.id. Kemudian teman-teman akan mendapatkan pembekalan dari Ubaya sebelum pelaksanaan MBKM. Nah, setelah itu teman-teman akan melaksanakan MBKM di luar perguruan tinggi didampingi oleh pembimbing lapangan beserta dosen pembimbing internal. Kemudian setiap di kegiatan MBKM ini wajib melaporkan progres MBKM pada doping dan mengisi logbook MBKM itu sendiri secara rutin. Nah, setelah itu teman-teman bisa melakukan evaluasi akhir kegiatan dan tentunya akan diuji ya teman-teman. Tentunya untuk menentukan nilainya itu teman-teman harus melalui sebuah penilaian, salah satunya yaitu mempresentasikan hasil MBKM-nya sebagai tanggung jawab apa yang sudah dikerjakan. Nah, kemudian kalau ternyata sudah dievaluasi oleh tim, maka teman-teman akan mendapatkan konversi nilai ke mata kuliah yang direkognisi gitu ya. Kemudian dilaporkan ke Direktorat Admit, kemudian pelaksanaan MBKM ke PD Dikti, dilaporkan ke Dikti. Nah, proses konversi itu di jurusan ada tim konversinya sendiri. Jadi nanti apa yang sudah dilakukan teman-teman itu akan dinilai oleh tim konversi mata kuliah yang ada di jurusan. Ini adalah model implementasi MBKM jurusan IFBA. Jadi yang pertama tentunya di semester 1, semester 2 ini teman-teman akan belajar di program studi. Jadi di jurusan IE. Maka di sini ciri khas prodi, ciri khas fakultas, ciri khas universitas akan ditempa di semester 1, semester 2. Akan membuat ini loh anak Ubaya gitu. Nah, ini kita akan tempa di semester 1, semester 2. Nah, di semester 3, semester 4, teman-teman punya kesempatan nih untuk mencoba MBKM, mencoba program MBKM tapi di luar prodi. Tapi tetap tetap masih di dalam Ubaya ya, teman-teman, tapi di luar prodi. Nah, ini boleh di semester 3 atau semester 4 atau dibagi dua. Semester 3 ambil 10 SKS, semester 4 10 SKS atau 6 SKS. 6 SKS sesuai keinginan teman-teman. Tentunya itu akan ada diskusi dengan dosen pembimbing gitu ya. Nah, selanjutnya di semester 5, semester 6 teman-teman baru punya kesempatan untuk MBKM di luar PT, di luar Ubaya. Dan ini maksimumnya 40 SKS. Setelah itu semester 7-8 kembali lagi ke prodi untuk belajar tentang mata kuliah lab dan skripsi. Nah, ini mekanismenya. Jadi ini teman-teman angkatan 2021 yang sekarang masih semester 2, maka nanti di semester 3, 4 mulai disiapkan nih. Kira-kira apa yang ada yang keinginan untuk melakukan MBKM di luar prodi itu segera dikonsultasikan gitu ya ke ketua jurusan atau kepala laboratorium. Mekanisme pelaksanaan program MBKM di sini sebetulnya usulan program MBKM itu ada beberapa jalur. Bisa teman-teman melalui platform Kampus Merdeka Kemdikbud, teman-teman langsung daftar ke sana. Teman-teman juga bisa melalui platform MBKM Ubaya, karena platform MBKM Ubaya ini tidak hanya sekedar afiliasi dengan Kampus Merdeka, tapi juga afiliasi dengan instansi lain yang tentunya itu sudah melalui mekanisme validasi dari Dikti. Kemudian bisa juga platform MBKM lain yang tervalidasi Kemdikbud. Contohnya kemarin di Sdukcapil Pemkot Surabaya itu juga bekerja sama dengan Kemdikbud melaksanakan MBKM. Nah, itu BKKBN juga ada. Nah, itu teman-teman bisa cari platform-platform MBKM yang tervalidasi Kemdikbud. Yang keempat,
laboratorium di sini juga punya kesempatan memberikan usulan MBKM. Misalkan dosen punya hibah dari dikti gitu ya, riset, maka dosen bisa menurunkan risetnya ke mahasiswa, turunan topik ya, turunan topik dari riset yang dimiliki oleh dosen itu bisa diusulin ke laboratorium dan itu bisa menjadi MBKM dari mahasiswa. Atau bisa juga dosen bermitra dengan pihak ketiga kemudian dapat project. Nah, project ini juga membutuhkan peran teman-teman mahasiswa dan itu tentunya akan melalui sebuah pengumuman gitu ya, teman-teman bisa mendaftar kepada dosen yang bersangkutan. Yang kelima, bisa usulan atau inisiatif mahasiswa secara mandiri. Artinya, teman-teman mahasiswa punya kesempatan untuk memberikan usulan atau inisiatif. Misalkan, Bu, saya punya mitra nih di satu instansi gitu. Dan saya coba sudah konsultasi ke pihak mitra bahwa saya bisa melakukan misalkan magang gitu ya, magang di instansi tersebut. Nah, maka itu usulan mahasiswa juga bisa menjadi salah satu pintu untuk melakukan mekanisme MBKM. Terus bagaimana mekanisme kelanjutan? Oh ya, ini adalah platform dari Kampus Merdeka Kemdikbud. Teman-teman bisa langsung akses di kampusmerdeka.kemdikbud.go.id atau melalui platform MBKM Ubaya, di mana ini linknya adalah mbkm.ubaya.ac.id. Nah, ini adalah petunjuk teknis pelaksanaan MBKM untuk platform Kemdikbud atau platform UNIF atau platform yang tervalidasi. Jadi mahasiswa langsung mendaftar secara inisiatif mandiri, langsung mendaftar melalui platform tersebut. Tentunya dari situ mahasiswa akan mengikuti proses seleksi sesuai mekanisme yang ada di platform tersebut. Kalau mahasiswa lolos seleksi, maka mahasiswa wajib melaporkan kepada Kaprodi, ketua jurusan, dan memilih pembimbing. Teman-teman punya kesempatan untuk memilih pembimbing. Kemudian selanjutnya ketua jurusan atau Kaprodi meminta tim konversi melakukan proses verifikasi dan rekognisi SKS-nya. Jadi nanti akan dicarikan dulu mata kuliah apa yang cocok gitu ya dengan BKP MBKM yang teman-teman usulin. Setelah itu mahasiswa akan mengurus secara administratif ke fakultas, ngikutin mekanisme universitas, MBKM universitas, isi formulir seperti itu sampai kepada formnya bisa di-download di mbkm.ubaya.ac.id. Setelah tuntas, maka form-form MBKM itu serahkan ke Kalap. Mohon maaf, ini tertulisnya Kalabinter. Di sini ada Kalabinter dan Kalap Perbankan ya. Nah, untuk diarsip dan diumumkan ke PJMK mata kuliah terkait. Nah, setelah itu mahasiswa melaksanakan program MBKM, kemudian monitoring dan laporan rutin kegiatan dalam bentuk logbook ke Dobing, Lab, dan Dobing Mitra. Selanjutnya mahasiswa membuat laporan akhir dan menyerahkan kepada Kalap atau Kaprodi. Kemudian dilakukan penilaian tentunya oleh Dobing dan konversi nilai oleh tim konversi. Setelah itu Kalap atau Kaprodi melakukan verifikasi hasil laporan dan dikirimkan ke fakultas untuk diinput ke KHS serta dilaporkan ke PD Dikti oleh UNIF. Ini adalah juknis kalau teman-teman melalui platform. Nah, ini adalah juknis pelaksanaan MBKM untuk usulan lab atau inisiatif mahasiswa. Yang pertama, teman-teman akan melakukan usulan inisiatif secara mandiri atau dari laboratorium. Mahasiswa melaporkan ke Kaprodi dan memilih pembimbing. Langsung kemudian Kaprodi dan Kalap melakukan verifikasi program dan seleksi mahasiswa. Kalau mahasiswa lolos, Kaprodi meminta tim konversi untuk melakukan proses verifikasi dan rekognisi SKS. Selanjutnya mahasiswa mengurus admin ke fakultas. Setelah tuntas, seperti tadi sama ya, berikan formnya ke Kalap untuk diarsip dan diumumkan ke PJMK mata kuliah terkait. Kemudian mahasiswa melaksanakan program MBKM, terus tentunya saat melaksanakan program MBKM, teman-teman di sini melakukan proses monitoring dan laporan rutin gitu ya. Dalam bentuk logbook ke Dobing, Lab, dan Dobing Mitra. Kemudian mahasiswa membuat laporan akhir dan menyerahkan kepada Kalap atau Kaprodi. Kemudian dilakukan penilaian oleh tim konversi dan berdasarkan hasil presentasi dan sidang.
Selanjutnya, Kalap atau Kaprodi melakukan verifikasi hasil laporan dan dikirimkan ke fakultas untuk diinput ke KHS serta dilaporkan ke PDDikti oleh Univ. Teman-teman, untuk rekognisi bobot SKS, kesetaraan dan penilaian itu ada 3 macam. Satu bersifat free form. Free form itu artinya di luar kurikulum. Jadi teman-teman mengatakan, Bu, saya MBKM tapi saya tetap kuliah 144 SKS di prodi. Saya benar-benar ini di luar prodi. Ya, di sini berarti 144 tambah 20. Teman-teman akan mendapat 164 SKS dan 20 SKS ini akan dimasukkan dalam SKPI, Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Maka itu bersifat free form, gitu ya. Nah, ada juga structure form. Structure form ini berarti murni 20 SKS itu diambilkan rekognisi dari mata kuliah di dalam kurikulum prodi. Nah, ini penyetaraan ini bisa dilakukan untuk aktivitas mata kuliah di luar prodi dalam PT yang sama, mata kuliah prodi yang sama di luar PT, mata kuliah prodi yang berbeda di luar PT, dan mata kuliah di luar kampus. Nah, ini bisa direkognisi di dalam struktur kurikulum. Nah, yang ketiga blended form. Blended form di sini gabungan antara free form dan structure. Jadi misalkan 20 SKS-nya itu 10 SKS free form, 10 SKS diakui dalam kurikulum. Direkognisi dengan mata kuliah di kurikulum. Nah, ini yang menyatakan bahwa dia bersifat blended form. Ini ada mengandung hard skill dan soft skill. Nah, kira-kira ini teman-teman terkait bagaimana cara program studi akan merekognisi kegiatan MBKM yang teman-teman lakukan di. Baik, terima kasih teman-teman. Semoga semangat nih menjalankan MBKM-nya. Saya harap kesempatan ini benar-benar dimanfaatkan oleh teman-teman untuk dapat benar-benar bagaimana menghadapi nanti setelah lulus, karena realitas kita, tantangan dan perkembangan itu sangat cepat dan dinamis gitu. Jadi semangat ya MBKM-nya, dan salam MBKM dari Bu Itvi untuk semuanya. Terima kasih, salam jumpa ya.